Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam adiaksa untuk kita semua. Selamat datang kembali di podcast kami, program Suara Adiaksa Klaten. Podcast resmi Kejaksaan Negeri Klaten yang mengupas isu hukum yang secara santai tapi berbobot. Saya, Elena Maiswari, akan menemani Anda dalam episode kali ini yang membahas tentang tindak pidana korupsi, musuh bersama bangsa. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten di bidang ini, yaitu Bapak Rudi Kurniawan, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Klaten. Selamat datang Bapak. Semoga senang sekali bisa ngobrol bareng Bapak hari ini. Ya, terima kasih sudah diberi kesempatan. Semoga dengan adanya podcast ini bisa memberikan wawasan Nusantara ke masyarakat. Seperti itu, Mbak. Oke. Bapak, mungkin kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sebenarnya pengertian tindak pidana korupsi menurut hukum di Indonesia? Jadi secara umum di korupsi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor bahwa dikatakan korupsi itu setiap perbuatan atau tindakan yang menyalahgunakan kewenangan baik untuk merugikan, memperkaya diri orang lain atau diri sendiri yang berkaitan dengan keuangan negara. Itu yang kuncinya di keuangan negara itu seperti itu, Mbak. Siap. Lalu apa saja Bapak jenis-jenis tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi di lingkungan pemerintah daerah ini? Jadi emang di Undang-Undang Tipikor sudah jelas diatur bahwa terkait tindak pidana korupsi itu banyak jenisnya. Yang pertama terkait suap itu, yang kedua itu bisa gratifikasi, yang ketiga penyalahan kewenangan dalam hal pengadaan paket, baik pengadaan barang atau jasa. Lalu bagaimana alur proses penanganan perkaranya, Pak? Jadi emang terkait penanganan perkara, terutama di kejaksaan itu, jadi pertama ini kan pasti harus ada aduan dari masyarakat. Ya. Nah, itu aduan masyarakat bisa diajukan ke kita, baik secara langsung ataupun ada secara online. Nah, seperti itu. Dari laporan ini akan ditindaklanjuti di bidang pidana khusus ya, terutama ini karena dengan pidana khusus ini akan menelaah apakah ini dilanjutkan dalam hal masuk ke penyelidikan atau bagaimana, seperti itu alurnya. Hingga naik ke penyidikan sehingga ke penuntutan sehingga eksekusi, seperti itu alurnya, Mbak. Lalu apa ada batas waktunya Bapak dalam memutuskan penuntutan itu? Kalau terkait penuntutan ini sebenarnya secara aturannya sudah jelas, terutama kalau penuntutan ini berkaitan dengan sidang ya. Sidang itu itu paling cepat 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Itu pun sudah aturan mainnya di kita maupun di pengadilan seperti itu. Baik. Lalu apa yang membedakan korupsi dengan tindak pidana biasa lainnya, Bapak? Begitu ya, kalau lebih ke tindak pidana korupsi ini secara garis besar banyak orang-orang istilahnya dulu itu kejahatan berdasi, dalam artian orang-orang yang punya jabatan atau secara intelektual itu punya kemampuan. Kalau tindak pidana biasa lebih banyak ke masyarakat, masyarakat biasa seperti itu. Iya. Lalu siapa saja Pak yang bisa dilaporkan dalam kasus korupsi ini atau hanya pejabat atau bagaimana Pak? Jadi secara garis besar emang terkait tindak pidana korupsi kan sudah diatur dalam Undang-Undang Tipikor. Emang ketika pelaporan tindak pidana korupsi ini banyaknya kan pejabat. Nah, pejabat pun ketika itu pasti akan selain itu ada orang lain juga. Orang lain dalam ini yang bisa membantu memperkaya orang lain ataupun diri sendiri. Dalam hal ini emang bisa kaitannya dengan pejabat ataupun dari masyarakat seperti itu, Mbak. Lalu Pak, apa seorang koruptor yang telah mengembalikan kerugian negara itu tetap ada jerat hukumnya atau bagaimana Pak prosesnya? Jadi kalau kita berbicara lana dalam Undang-Undang Tipikor di pasal 4 kan menjelaskan bahwa ketika pengembalian keuangan negara itu tidak menghapuskan tindak pidana. Dalam arti ketika sudah dalam rangka penyidikan, otomatis ketika ada pengembalian otomatis tidak menghapuskan tindak pidana tersebut, dalam artian tidak bisa dihentikan secara kasarnya. Tetapi dengan adanya pengembalian ini akan memulihkan keuangan negara, sehingga ke depannya ketika proses penuntutan jadi bahan pertimbangan atau meringankan ketika terdakwa dilakukan penuntutan. Dalam hal ini akan
ringan seperti itu bahasanya, Pak. Kalau apabila ada dugaan tindak pidana korupsi, Pak, bagaimana cara masyarakatnya melapor, Pak? Secara melaporkannya emang di kita kan ada beberapa aplikasi ya. Aplikasi itu pun banyak dalam artian kadang kendala kita kan orang mau melaporkan kan kadang ketakutan itu yang pertama. Yang kedua ketika melaporkan alangkah baiknya datang ataupun pakai aplikasi yang sudah di-share di masyarakat seperti itu. Lalu apa contoh kasus yang pernah Bapak tangani dan bisa dibagikan kepada masyarakat untuk pembelajaran, Bapak? Jadi contoh kasus memang ketika ini sebenarnya ketika kita menangani kan kadang dilihat hanya kerugian yang besar. Emang di satu sisi kadang masyarakat juga harus memahami, emang benar ketika kita penindakan terkait kerugian besar itu lebih bahasanya lebih wow, tapi di satu sisi ketika ada penindakan, terutama di desa yang penyalahgunakannya untuk kemaslahatan ataupun anggap rumah ibadah ataupun dengan bersentuhan dengan masyarakat BLT. Nah, itu meskipun kerugiannya kecil akan tetapi itu lebih ke masyarakat. Contoh yang memang tangani ketika ada penanganan perkara pelaporan dari masyarakat terkait rumah ibadah atau BLT. Nah, di situ kita tidak hanya dilihat dari kerugiannya, tapi kemaslahatatannya ini yang lebih kita prioritaskan dengan kan bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti itu. Jadi Kejari Klaten udah banyak menangani kasus korupsi ya, Pak? Bahasanya ya sementara ini ya banyak ya, makanya mohon dukungannya, support dari masyarakat. Emang ketika ada sesuatu informasi segera datang untuk diberitakan ke kita, seperti itu. Apa aja nih Pak tantangannya dalam mengusut kasus korupsi ini? Wah, kalau tantangannya emang kita kan menangani perkara tindak pidana korupsi ini kan langsung bersentuhan dalam artian terutama yang lebih yang itu kan pasti pejabat daerah. Nah, pejabat daerah ini kadang pun di belakangnya ada politiknya atau bagaimana. Di situ pun kita benar-benar harus profesional dalam hal penanganan. Jangan sampai ketika kita tantangan ada bagaimana ya, yang mana semua pekerjaan pasti ada tantangannya. Kita kan harus minimal resiko yang ada ketika ada tantangan ini. Tantangan yang terberat emang ya kadang intervensi dari ABC nggak bisa saya sebutkan ataupun dari yang lain-lain sehingga di situ mau tantangan buat kita, nah tapi bagaimana ketika kita harus profesional seperti itu. Apa upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, Pak? Jadi terutama dalam hal tindak pidana korupsi kan di asas hukum memang tidak hanya penegakan hukum. Sebenarnya ketika ada tindak pidana terutama dalam hal tindak pidana korupsi harusnya jauh-jauh hari ini dicegah termasuk pertama sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kan banyak konteksnya bisa jaga desa untuk mencegah masyarakat desa ini tidak melakukan korupsi, pengelolaan dana desa, sosialisasi. Nah, itu termasuk jaga desa, penerangan hukum yang di bidang intelijen. Nah, kalau Datun ini bisa pendampingan terkait paket pekerjaan yang akan muaranya penyalahgunaan kewenangan terhadap pengadaan barang dan jasa. Seperti itu. Baik. Untuk yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat khususnya generasi muda? Jadi pesan saya emang korupsi ini sudah darah mendaging. Nah, emang generasi muda ini harus disadarkan bahwa korupsi itu sangat membahayakan bangsa dan negara. Contoh aja kita simpel ketika kita korupsi waktu. Nah, itu pun kadang korupsi waktu ini juga kan akan budaya sehingga itu harus kita putuskan masyarakat tetap dalam hal generasi muda itu ya hindarilah korupsi dari hal-hal yang kecil. Dengan hal-hal kecil ini akan menjadi yang lebih besar, terutama generasi muda di sekolahnya harusnya juga dikasih pendidikan anti korupsi biar ke depannya itu generasi muda bisa mengerti. Ya, tetap korupsi kita harus lawan bersama karena ini merusak negara terutama generasi muda seperti itu.
Baik, penting untuk diingat bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius yang merugikan negara dan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi membutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum. Baik, terima kasih Bapak Rudi Kurniawan atas waktu dan penjelasannya yang sangat mencerahkan. Oke, terima kasih Mbak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Nah, semoga dengan adanya podcast ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe podcast kami di Facebook, YouTube, dan Instagram. Kami akan terus hadir dengan podcast-podcast berikutnya yang membumi, ringan, dan bermanfaat. Suara Jaksa Klaten. Dari hukum kita bicara, untuk rakyat kita bekerja.